mengubah arus AC menjadi arus DC kan. Suatu komponen yang namanya kapasitor atau juga bisa disebut dengan yang namanya elko kan. Arus itu akan tetap ke B, dia tidak akan bisa berbalik walaupun ada overheating atau ada over arus, over tegangan. Ya halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Return First, dan di video kali ini entah kenapa saya ingin banget membahas tentang power supply kawan-kawan ya. Jadi buat kawan-kawan semua, jadi saya akan membahas tentang power supply, apa itu power supply, apa fungsi dan kegunaannya dan bagaimana cara menggunakannya kawan-kawan ya. Sebelum kita bergelut di dunia elektronik, terutama HP dan lainnya ya, pokoknya seputar elektronik apapun itu, kita harus paham dulu tentang power supply kawan-kawan ya. Kita pahami dulu dasarnya. Kalau kita paham dasarnya, kita sudah di luar kepala lah, udah ngelontok tuh, udah paham tentang power supply, apa gunanya, fungsinya dan sebagainya. Maka kita akan, ketika kita menservis suatu barang elektronik, entah itu HP ataupun yang lainnya ya, kita akan dengan mudah menyelesaikannya kawan-kawan ya. Ya untuk itu saya akan bahas tentang ini kawan-kawan ya. Karena 80% barang elektronik itu terdapat power supply di dalamnya. Jadi power supply itu nama lainnya adalah catu daya kawan-kawan. Ini adalah materi yang saya dapatkan sejak saya sekolah dulu kawan-kawan ya. Sekolah SMK maksudnya, bukan sekolah kursus HP. Dan kalau di handphone, di HP itu power supply-nya di mana? Ya, power supply-nya di handphone adalah, aduh hujan kawan-kawan ya. Mudah-mudahan suaranya kedengeran ya ini. Ini mikrofonnya saya dekatkan. Dan kalau untuk HP ya, itu power supply-nya ada di baterai kawan-kawan. Itu ya sepertinya sore ini. Nah, ini adalah suatu bentuk lain dari power supply ya kawan-kawan ya. Kenapa kok saya bilang ini suatu bentuk lain dari power supply? Ya karena baterai itu mengeluarkan tegangan DC kawan-kawan ya. Jadi ada min, ada plus. Kalau kita ukur ya, kita bisa lihat di sini. Ya aduh, goyang-goyang. Ini ada 4,4 volt, ini DC. Ya ini adalah bentuk lain dari power supply. Makanya power supply ini adalah pengganti baterai kawan-kawan ya, kalau di handphone ya. Oke, sekali lagi power supply adalah, kata lainnya adalah catu daya kawan-kawan. Dan power supply juga itu terdapat berbagai macam besaran ya, mulai dari 1 ampere sampai dengan 5 ampere kalau untuk servis HP ya. Dan itu pun itu kita gunakan sesuai kebutuhan ya. Kalau di sini ini adalah power supply 1 ampere ya kawan-kawan, bisa dilihat di sini adalah untuk indikator A atau ampere. Ini minnya adalah 0 dan maksimalnya adalah 1. Nah, kalau maksimal 1 berarti ini adalah power supply 1 ampere. Kalau di paling ujung terdapat angka 2 ya, berarti itu power supply 2 ampere dan seterusnya. Begitu seterusnya kawan-kawan ya. Dan di setiap power supply untuk servis HP itu terdapat suatu kotak seperti ini. Ini yang namanya indikator ya, pembaca tegangan dan pembaca arus. Dan yang ini adalah indikator analog, power supply analog. Dan yang digital saya punya itu dia nggak jarum, dia pakai angka ya, itu disebut digital. Dan kalau yang pakai jarum ini disebut analog, seperti multitester, ada yang analog, ada juga yang digital kawan-kawan ya. Mudah-mudahan suaranya kedengeran. Ini hujan deras banget di sini. Oke kawan-kawan ya, kalau di sini terdapat 2 indikator. Yang pertama V itu adalah volt, dan yang kedua adalah A itu adalah ampere. Oke, nanti kita akan pelajari bagaimana cara membacanya ya. Jadi kita kedepannya bisa paham lah tentang ini. Bisa paham di luar kepala gitu kawan-kawan ya. Ya apa itu power supply ya kawan-kawan ya? Power supply adalah suatu alat. Dengarkan baik-baik. Power supply adalah suatu alat yang mengubah arus AC menjadi arus DC kawan-kawan. Apa itu arus AC ya? Arus AC itu adalah arus yang dialirkan langsung dari PLN kawan-kawan ya. Biasanya tegangannya 220 volt AC. Nah, itu nyetrum kawan-kawan. Kalau dipegang nyetrum, itu adalah arus AC. Nah, maka dari itu dibentuklah suatu komponen, suatu rangkaian yang disebut dengan power supply, yaitu untuk mengubah arus yang nyetrum tadi jadi arus yang nggak nyetrum, yaitu arus DC. Ya, makanya saya bilang power supply adalah suatu alat
yang untuk mengubah arus AC menjadi arus DC, gitu kan kawan ya. Nah, di sini ada min ya, kalian lihat di sini ada min, di sini ada plus. Ini adalah output. Output yang dikeluarkan itu sudah menjadi DC, ya. Jadi itu nggak nyetrum. Itu adalah arus DC. Kalau arus AC sekali lagi arus yang nyetrum kawan-kawan ya. Jadi untuk itu kawan-kawan ya, kita harus paham dulu tentang power supply apa gunanya, karena tadi itu saya katakan 80% barang elektronik di dalamnya terdapat suatu komponen, suatu rangkaian yang disebut itu power supply. Nah, kalau kita bicara power supply, kita juga harus tahu apa sih rangkaian di dalamnya, apa saja komponen di dalamnya ya. Oke, kita jelaskan di sini kawan-kawan ya, tolong dengarkan baik-baik. Jadi power supply itu terdapat komponen ya. Terdapat komponen yang pertama itu adalah pasti yang paling awal adalah trafo kawan-kawan ya. Trafo itu mulai dari 1 ampere sampai dengan 50 ampere pun ada sesuai kebutuhan. Dan kalau ini jelas 1 ampere dong, karena gini kan power supply 1 ampere. Jadi trafonya 1 ampere. Oke. Jadi arus listrik colokannya ini kan diambil dari PLN tuh, dari stop kontak ya kan. Dialirkan ke trafo, lalu trafo mengalirkan arus tadi ke komponen yang namanya dioda kawan-kawan ya. Dioda apa itu komponen dioda? Dioda itu adalah suatu komponen satu arah, penyearah. Komponen satu katup gitu. Jadi kalau misalkan ada arus yang mengalir dari A ke B dan dioda itu dipasangkan di antara A dan B ya. Arusnya mengalir dari A ke B, maka arus itu akan tetap ke B, dia tidak akan bisa berbalik walaupun ada overheating atau ada over arus, over tegangan, dia tidak akan bisa berbalik arus itu. Karena di situ ada dioda kan ya, arus penyearah, komponen penyearah gitu. Di trafo lalu dioda. Setelah dioda apa Kak? Nah, setelah dioda barulah dikasih suatu komponen yang namanya kapasitor, atau juga bisa disebut dengan yang namanya elko kawan-kawan. Apa itu elko? Elko itu kalau kita ibaratkan sebagai tangki air ya. Sebagai tangki air untuk menampung kawan-kawan, menampung tegangan ya. Jadi kalau misalkan saya gini ya, langsung aja. Oke, kita nyalakan ya. Tep. Nah, dia naik ini ya. Nah, tegangan ini sudah ditampung oleh elko di dalamnya kawan-kawan. Sudah ada elko yang menampung tegangan di sini. Nah, ketika saya matikan ya, perhatikan baik-baik jarumnya ya kawan-kawan ya. Dia akan turun. Dia akan turun secara perlahan jarum ini ya. Dia akan turun secara perlahan, saya ulang. Tep. Ya. Turun ke 0 ya. Ulangi lagi ya. Kita matikan. Dia akan turun secara perlahan. Karena apa? Karena di dalamnya terdapat suatu komponen yang namanya kapasitor ya. Jadi dia menampung arus, jadi ketika putus arusnya, maka dia akan pelan-pelan turun lalu habis. Seperti itu. Jadi kalau nggak pakai kapasitor atau nggak pakai elko, ketika mati, tep, dia nggak pelan-pelan gini. Langsung digelek, tep, ke bawah. Nah, itu potensinya akan merusak komponen yang ada di depannya kalau nggak pelan-pelan. Itu loh kawan-kawan ya. Seperti itu. Jadi kita harus paham. Mudah-mudahan paham dan mudah-mudahan semuanya bisa servis. Elektronik ya nggak cuma HP, semuanya apapun, entah itu amplifier, entah itu TV ataupun silent aktif atau receiver televisi dan sebagainya lah pokoknya. Oke, di sini adalah indikator, ini volt, ini ampere, ini outputnya ya, min plus, ini power, dan sini adalah apa ini? Ini jangan kita sebut muteran ya, ini jangan. Kalau orang elektronik itu sebutnya ini adalah potensio, ya, potensio. Putar, bukan volume. Kalau volume itu yang di speaker aktif itu volume. Nah, ini adalah potensio ya, kawan-kawan ya. Ya, seperti itu. Oke, lanjut kawan-kawan ya. Nah, sekarang kita akan coba belajar bagaimana cara membaca indikator yang ada di volt ini kawan-kawan ya. Oke, kita dekatkan volt ini. Kita nyalakan ya. Oke, kita di nolkan dulu ya. Oke, sampai dia 0 seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini ada garis. Ada panjang, ada pendek, ada panjang, ada pendek, sampai dengan angka di 15. Ini 15 volt. Jadi maksimal power supply ini tegangannya bisa maksimal sampai dengan 15 volt. Oke, langsung kita baca. Kalau ini 0 ya,
Ini kelipatannya adalah 1 ya kawan-kawan ya. Jadi kalau isinya 0, maka di sini, nah garis yang panjang pertama ya, paling panjang pertama ini adalah 1. Lipatnya, karena kelipatan 1. Jadi kalau yang di sini berarti berapa? Setengah dong. Setengah volt. Kalau di sini 1 volt. 1,5 volt yang sini. Lanjut ke atas 2 volt ya. 2 volt. Sini 2,5 volt. 3 volt. 3,5 volt. Sampai dengan 4 volt. 4,5 dan 5 volt. Sampai seterusnya ya, sampai dengan 15 volt maksimal. Tapi kalau untuk HP-HP yang kita butuhkan itu biasanya maksimal ya. Maksimal hanya 4,5 ya. Kalau dulu di HP-HP jadul biasanya 3,7. 3,7 biasanya di sini nih. Nah, kurang lebih di sini. Ini kan 4. Nah, kalau di HP-HP Android biasanya sih mulai dari 4 volt sampai dengan 4,5 sesuai kebutuhan HP masing-masing ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu kebutuhan HP masing-masing ini berapa volt yang dibutuhkan? Nah, ini teman-teman ya. Kita bisa lihat ya. Karena ini ada baterai nih ya. Ini baterai HP Oppo. Saya lupa ini Oppo berapa. Ini ada keterangannya. Volt 4,4 volt ya. Kebaca ya di sini ya. Ya berarti kita arahkan power supply ini ke 4,4 volt ya. Ketika kita dapati HP yang mati total, lalu kita akan menghubungkannya ke power supply. Kita lihat dulu baterainya itu berapa volt yang dibutuhkan. 4,4 ya kita arahkan di 4,4 volt seperti itu. Jadi sudah ada keterangannya sini. Jadi kita tinggal teruskan aja di power supply gitu kawan-kawan ya. Seperti itu. Lalu kita sambungkanlah. Baru kita sambungkan ke HP-nya. Ini ya kabelnya itu. Min dan plusnya. Min ke min, plus dan plus. Dan di sini adalah indikator arus. Ya, satuannya adalah ampere ya kawan-kawan ya. Juga sebelumnya power supply itu ada 2 tipe. Setahu saya sih ada 2 tipe. Jadi kalau ada tambahan silakan ditambahkan di kolom komentar ya kawan-kawan ya. Ada 2 tipe. Yang pertama power supply yang protect. Dan yang kedua adalah power supply non protect. Apa itu protect? Protect itu ketika kabel min disambungkan ke kabel plus ya, maka dia akan berbunyi tit gitu. Ya itu akan itu namanya protect kan ya. Kita coba ya. Seperti ini. Ya. Misalkan kita sambungkan min dan plus ya. Indikator otomatis berubah menjadi warna merah karena dia protect ya. Karena power supply ini mendeteksi suatu yang namanya short atau konslet ya. Short itu adalah konslet atau bisa disebut dengan arus pendek ya. Nah, dia protect ini adalah power supply yang protect. Lalu kalau yang nggak protect seperti apa? Kalau yang nggak protect itu ketika ditempelkan seperti ini, min dan plusnya, ya gini, dia nggak ada indikatornya merah gini, dia akan terus mengeluarkan arus. Jadi ketika kita tempelkan ini, terus kita nggak lepas ya lama-lama akan kebakar dong. Putus kabelnya atau yang paling parah, power supply-nya akan menjadi rusak kawan-kawan ya. Seperti itu, saya ulangi. Jadi di sini intinya ya. Jadi kita harus tahu apa kegunaan power supply ya, apa fungsinya, apa aja, dan bagaimana cara menggunakan yang tepat. Oke kawan-kawan ya. Dan rangkaiannya tuh apa saja. Kita harus paham dulu mengenai power supply karena itu adalah suatu dasar pembelajaran ketika kita mau menggeluti dunia elektronik, khususnya servis HP dan servis apapun ya. Yang jelas itu elektronik kan kawan ya. Mudah-mudahan kawan-kawan semua di sini paham ya tentang power supply. Nanti di video-video berikutnya saya akan jelaskan satu persatu mengenai tool yang wajib harus kita ketahui apa fungsinya, bagaimana cara kerjanya, apa saja ya. Nanti di video selanjutnya saya akan bahas tentang itu. Oke, buat teman-teman, buat kawan-kawan semua, terima kasih sudah menonton. Buat yang suka dengan video ini silahkan like. Dan buat yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya aja di kolom komentar. Nanti akan saya jawab sebisa saya. Kita sharing-sharing kawan-kawan ya. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.